Oke, Bapak Ibu sekalian, terakhir dari saya, 7 langkah sukses. 7 langkah sukses menuju sehat yang sempurna. Catat. Langkah pertama, mulai hari ini jaga hati dan pikiran agar tetap bahagia. Jaga hati dan pikiran. Yang sering stres itu gara-gara overthinking, terutama ibu-ibu. Overthinking, dikit-dikit dipikir, masalah dikit dipikir. Overthinking, lama-lama stres. Kalau sudah stres, mukanya jadi kelihatan tua. Kenapa tua? Karena di dalam kulitnya banyak radikal bebas. Orang yang kelihatan keriput, banyak flek, itu di darahnya banyak radikal bebas. Perlu didetoks itu. Jangan dikit-dikit pakai krim. Percuma kalau nggak didetoks. Ternyata radikal bebasnya karena gampang stres. Stresnya karena overthinking. Kalau sudah overthinking, stres pasti nggak bahagia hidupnya. Ya Bu, Bapak pulang malam overthinking, lembur, ya lembur Bu. Jadi langkah pertama jaga pikiran dan hati. Sampai ada lagunya loh, lagunya Ajin tuh. Langkah kedua, jaga pola makan. Pola makan meliputi 1, kuantitas makan jangan berlebih-lebihan atau lebih. Mulai hari ini prioritaskan protein, kurangi karbohidratnya. Karena nasi zaman sekarang tidak sesehat nasi zaman dulu. Orang zaman dulu makan nasi sehat, makan nasi nggak diabetes. Kenapa? 1, nasinya seratnya tinggi, vitamin B3-nya tinggi, gulanya rendah. Kadar gula atau indeks glikemik zaman dulu itu rendah. Serat tinggi, vitamin B-nya tinggi. Buktinya apa? Kalau nggak percaya, cari beras organik. Jadi kalau 50 tahun yang lalu semua beras organik. Sekarang pilih-pilih, ada beras organik, ada beras biasa. Apa beda antara beras organik sama beras biasa? Nasi organik rasanya anget, benar nggak? Itu menunjukkan kadar gulanya rendah. Tapi beras organik seratnya tinggi, vitamin B-nya tinggi, bagus itu. Jadi kalau mau sehat cari beras organik. Mahal dong. Oh iya, sehat itu mahal. Kalau sakit, mahal. Jadi jangan kebanyakan makan nasi, ya. Banyakin makan protein. Jangan takut sama telur. Saya kalau makan telur sehari bisa 6. Putih sama kuningnya saya makan semua. Rugi kuningnya nggak dimakan. Ya. Jadi kalau ibu mau makan all you can eat, itu dagingnya aja dimakan Bu. Jangan sama minyak, macam-macam itu. Jadi prioritaskan protein, kurangi karbohidrat, dan jangan makan malam. Nah ini dia. Berhenti makan sebelum Isya. Sebelum sholat Isya sudah berhenti makan. Lapar dong, nggak bisa tidur, kebiasaan. Bisa karena besar. Itu bukan lapar, tapi lapar mata. Ya, lihat bakwan nganggur di meja dimakan, lihat roti nganggur dimakan. Hanya orang Indonesia yang nasi digoreng. Udah itu pakai nugget, pakai sosis, pakai saus, apalagi pakai kerupuk, minumnya es teh manis. Dan makannya jam 10 malam. Itu kok ngomong sehat? Nggak bisa Bapak Ibu.
nasi goreng, apa tadi, nugget, sosis, kerupuk, ya, daging ayamnya sedikit, telurnya sedikit, tapi minyaknya banyak sekali dan minyaknya yang hitam. Ditambah bakwan 3 potong gitu. Atau sarapan, ya kan? Nasi uduk itu isinya apa kan? 80% karbo itu, ya kan? Nah, orang Indonesia tuh doyan makan karbo, Pak. Makanya saya juga sedih kemarin dapat informasi Indonesia sekarang dinobatkan menjadi negara dengan tinggi badan paling pendek di seluruh negara manapun. Paling pendek, Pak. Rata-rata laki-laki hanya 162, perempuannya hanya 148. Rata-rata tinggi badannya. Kita kalah sama Vietnam yang pernah 10 tahun yang lalu Vietnam dinobatkan menjadi negara paling pendek. Dulu Jepang pun juga dinobatkan negara paling pendek. Sekarang tinggi-tinggi. Korea tinggi-tinggi. Malaysia pun sekarang tinggi-tinggi. Sekarang Indonesia pendek-pendek itu apa? Karena hobinya makan karbo, takut sama daging. Jadi kalau bapak ingin anak cucunya tinggi-tinggi, mulai sekarang cekokin daging. Tapi kurangi, hindari yang namanya makanan-makanan ultra proses food. Coba Gen Z sekarang, hobinya nongkrong di kafe, minuman-minuman dengan kalori yang tinggi, indeks glikemik yang tinggi, karbohidrat tinggi, roti, kue, semuanya ada. Dan itu semuanya enak, betul. Nah, makanya Nabi pernah mengatakan, kenikmatan yang dimana manusia sering lalai dari dua, nikmat sehat dan waktu luang. Kita hanya mementingkan yang 10 cm, panjangnya lidah bapak hanya 10 cm, sementara panjangnya usus bapak dan ibu panjangnya 6 kali tinggi badan bapak. Lidah kita yang menentukan rasa enak itu hanya 10 cm. Itulah nikmatnya dunia. Sementara panjangnya usus 6 kali tinggi badan bapak, 6 kali tinggi badan ibu. Panjangnya pembuluh darah bapak ibu 2 kali lingkar bumi. Itu kita abaikan, sementara kita hanya mementingkan rasa enak. Betul? Yang kedua, jaga pola makan. Yang ketiga, minum air putih yang cukup kuantitas dan kualitas. Fungsi air putih ada 2, Pak. Yang pertama, makanan sel. Yang kedua, media bersih-bersih. Bu, Ibu, pernah nyuci enggak? Pakai apa? Pakai air dulu jawabannya, jangan pakai sabun. Ibu nyuci pakai sabun, gak ada air dan bisa nyuci. Kalau ada air gak ada sabun masih bisa nyuci. Yang penting air, ya. Airnya berapa liter? Yang banyak loh. Tapi kan hanya diperhatikan jumlah airnya, tidak diperhatikan kualitas airnya. Ibu nyuci baju tapi airnya buta. Bersih nggak bajunya? Nggak bersih. Air yang kita minum pun lihat secara kuantitas dan kualitas. Kenapa air Zam-Zam menjadi air terbaik di dunia? Karena mengandung 82 jenis mineral. 1. pH air Zam-Zam cenderung alkali 8,8 mm. Dan yang ketiga, molekul air Zam-Zam molekul heksagonal, yang dimana molekul heksagonal itu bisa masuk ke dalam sel secara cepat. Tapi rata-rata air isi ulang, air kemasan, air bermerek itu jauh dari kualitas yang baik. Saya nggak sebut merek ini air fit, ini air fit, air fit. Saya nggak tahu nih airnya itu kualitasnya baik atau tidak. Tapi rata-rata air bermerek, air isi ulang itu air zero, air yang tidak mengandung mineral, air dengan pH netral, air dengan molekulnya molekul pentagonal bukan heksagonal. Ya. Minum air yang kualitasnya baik, kuantitas dan kualitasnya. Oke, itu langkah 3. Langkah 4, lakukan puasa secara rutin.
Kita di agama Islam diajarkan puasa, tapi secara ilmu kesehatan mistik juga diajarkan yang namanya intermittent fasting. Pernah dengar? Memendekkan waktu makan. Apa dampak positif dari makan 2 kali? Yang waktunya dimakan, waktu jadilah makan yang lebih pendek dibandingkan sama-sama makan 2 kali yang 3 kali, tapi makannya ngawur waktunya. Jelas berbeda. Kita makan sehari 2-3 kali loh. Tapi orang Indonesia percaya nggak percaya makannya 5-6 kali. Karena ngemil itu nggak dianggap makan oleh orang Indonesia. Nggak dianggap makan ini. Padahal yang namanya makan segala sesuatu yang masuk dalam ini nggak dianggap makan bagi orang Indonesia. Orang Indonesia kalau belum makan nasi belum makan. Gitu. Jadi memendekkan jendela makan itu tujuannya agar memberi kesempatan organ-organ dalam tubuh kita untuk istirahat lebih lama. Yang kedua, agar melakukan proses detoksifikasi lebih lama. Istirahat lebih lama dan melakukan proses detoksifikasi pun lebih lama. Bu, ibu kalau di rumah bersih-bersih kan? Suka yang punya ngelap-ngelap, lebih suka lagi banyak orang atau lagi sendiri? Organ tubuh kita juga begitu. Ginjal kita, liver kita akan melakukan tugas detox manakala tidak ada makanan lebih dari 4 jam. Jadi kalau tidak ada makanan dalam tubuh kita lebih dari 4 jam, itu si ginjal dan liver sibuk bersihin tubuh kita dari racun-racun, dari radikal bebas. Tapi kalau makannya jam 10, jam 7 makan, jam 10 ngambil, jam 12 makan, nanti jam 3 ngambil lagi, jam 6 makan sore, jam 8, jam 10 makan lagi. Kapan waktunya tubuh kita mau bersih-bersih? Yang pada akhirnya radikal bebas naik, tubuh kita rusak. Lakukan intermittent fasting lebih dari 18 jam, itu yang benar. Bagaimana caranya? Dari jam 6 sore sampai besok jam 12 siang jangan makan, hanya minum. Nanti jam 12 siang makan, jam 3 ngemil boleh, jam setengah 6 makan lagi. Bagus. Jam 3 ngemilnya apa dong? Buah, kalau silahkan dimakan. Siang makan protein yang banyak, daging, ikan, telur, ayam, tempe, tahu silahkan dimakan. Si sore pun begitu nanti dimakan. Lanjut lagi jam 6 jangan makan. Sampai besok. 3 bulan Bapak Ibu lakukan, percaya semua penyakit dalam tubuh Bapak insya Allah sembuh. Yang obes turun berat badan. Ada kemarin ibu-ibu masih muda, umur 25 sampai 35 tahun. Itu gak punya anak gara-gara obesitas. Ternyata obesitas mengganggu hormon wanita. Jadi yang belum punya anak dan ternyata obesitas buru-buru turunin berat badan. Gak perlu suntik-suntik hormon, ngacauin hormon malah gitu. Cukup turunin berat badan. Bagaimana cara turunin berat badan? Prioritaskan protein dan lakukan intermittent fasting. Kalau pengen long time, olahraga angkat beban itu insya Allah fungsinya long time. Orang Indonesia itu mageran, udah makannya banyak karbo, ke depan sedikit naik motor, jalan kaki jarang. Orang Jepang itu satu hari satu orang itu minimal 5 kilo satu mereka jalan. Oke, jadi langkah keempat tadi apa? Puasa, intermittent fasting. Langkah kelima, jangan tidur larut malam. Jam 11 malam harus sudah tidur pulas. Saya punya saudara ngeyel dekat sama saya, tapi ngeyelan. Udah tahu bocah itu suka kasih ceramah, tapi nggak pernah mau tidurin.
Karena saking dekatnya sama saya, gitu. Setahun dia tidurnya di atas jam 2 malam. Apa aja dikerjain, memang dia bisnismen. Apa aja dikerjain, buat proposal, apa dikerjain, sibuk dia malam. Katanya bisa kerjain itu malam hari. Ya wes, monggo. Benar, kena pembengkakan liver sekali. Hepatomegali, bahkan diduga ada massa di livernya. Gara-gara tidur malam. Jadi percuma tak apa yang kita kerjakan, kita bekerja cari uang untuk nafkahi keluarga, tapi kita sakit. Uang yang kita dapatkan jadi percuma. Keluar uang untuk berobat. Oke? Jadi jangan tidur larut malam. Apapun alasannya, nggak ada itu alasan. Ya. Dok, gimana kalau security, dok? Kita udah yang nanya security yang tidur malam, saya bingung ya. Maksud saya harus nyuruh mereka jangan jadi security, susah. Nah itu kan hidup zaman sekarang. Kalau memang sudah tahu tidurnya malam, harus ada plan B, plan C yang harus dilakukan. Kalau sudah tahu tidurnya malam, yo makannya juga dijaga, rokoknya dihentikan, jangan kebanyakan kopi pagi juga. Udah tidur malam, rokok sepanjang malam, kopi sampai 3-4 gelas, dan pakai gula, makannya ngawur, goreng-gorengan terus, nggak ada sehat-sehatnya. Kalau sudah tahu tidurnya malam, yang lain harus diperbaiki. Paham ya? Itu langkah ke-5. Langkah ke-6, olahraga teratur, terukur, sesuai umur. Teratur, terukur, sesuai umur. Kemarin ada pasien saya usia 70 tahun, duduknya bengkak. Kenapa bengkak, dok? Apa mas? Mas, Pak, usia 70 tahun. Pak, kok kakinya bengkak? Kenapa? Iya dok, saya jatuh di lapangan futsal. 70 tahun kok olahraganya futsal, Pak? Nah, itu nggak sesuai umur. Kalau umur sudah 50 tahun ke atas, apalagi sudah 60 tahun, itu olahraga cukup jalan kaki sama angkat beban. Angkat beban itu bukan angkat barbel yang besar-besar gitu ya, enggak ya. Dimulai dari angkat beban diri sendiri. Squat, push up, squat, plank, crunch, atau beli barbel yang dari kecil dulu. Di YouTube banyak angkat beban untuk para lansia. Ya. Jadi olahraga yang baik itu terukur, teratur, terukur sesuai umur. Saran saya buat bapak ibu, terutama ibu-ibu yang ini pasien saya kena serangan kejepit tulang belakang. Ini kebanyakan ibu-ibu. Karena selain obesitas, ototnya sudah lemah, itu harus wajib paling sembuh, wajib berenang seminggu 2-3 kali, sembuh jauh. Ya. Itu langkah ke-6. Dan langkah terakhir, langkah ke-7 adalah medical check up sebelum sakit dan melakukan detoksifikasi secara rutin. Medical check up dengan cara bagaimana? Bapak Ibu sudah melakukan medical check up dengan metode hilir, dengan metode medis, betul? Kalau nggak salah beberapa tadi ada yang sampaikan baru melakukan medical check up, betul ya? Periksa darah, foto ronsen, CT scan tidak. Berarti pemeriksaannya hanya kulitnya saja. Ini serius nih. Itu bukan medical check up ya. Itu baru kulitnya saja, hilirnya saja. Nah, di kampung psikologi ada medical check up dengan teknologi BRSK. Pemeriksaannya hanya butuh waktu 20 menit, 15 menit sampai 20 menit. Tidak ada tindakan invasif atau ambil darah atau pakai jarum suntik, tidak. Ya. Dengan teknologi paling modern, Bapak Ibu akan tahu seluruh organ sampai dengan tingkatan sel. Kalau mau, nanti silahkan bisa secara kolektif, karena untuk pasien umum yang datang ke klinik kami medical check up itu butuh antri 1-2 bulan. Pasien kami bukan hanya sebatas dari Bogor, tapi dari Sabang sampai Merauke yang datang ke klinik.
dan kami keterbatasan sarana prasarana. Dokter di sana itu menjadi 2 orang, saya sama Dr. Karul sebagai dokter spesialis neurologi, sehingga satu hari kita batasi hanya 30 sampai 40 pasien. Ya. Dan kalau menjadi pasien umum itu harus mengantri selama 1 sampai 2 bulan. Kalau Bapak Ibu mau kolektif, silakan nanti daftar sama tim kita. Silakan nanti kolektif, ditentukan harinya kapan. Saya akan memberikan fasilitas tidak perlu ngantri 1 sampai 2 bulan ke depan. Silakan nanti dikolektifkan saja, ya. Tapi setiap hari jangan lebih dari 10 pasien. Jadi nanti dibagi beberapa hari. Ya, jadi kalau mau kolektif, tapi jangan rombongan langsung datang 100 orang, jangan. Ya, satu hari cukup 10 pasien, itu nanti diatur aja secara kolektif. Jadwal praktek saya itu hanya dari hari Selasa sampai dengan Jumat. Dari Sabtu, Minggu, Senin saya libur, tapi klinik buka setiap hari. Karena Sabtu Minggu ada dokter Arul. Ya, silakan kalau Bapak Ibu mau medical check up, nanti bisa hubungi tim kami, bisa hubungi Mas Rija sebagai penghubung antara acara hari ini dengan tim manajemen dari Karul Syarholistik. Tapi kalau mau datang langsung, berarti Bapak Ibu masuk dalam itu antrian umum. Saran saya kolektif aja seperti itu supaya mendapatkan fasilitas secara khusus. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang baik. Sebelum tutup, ada pesan dari tim. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab, kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, kurang lebih kita buka maksimal 6 pertanyaan, 3 dari bapak-bapak, 3 dari ibu. Baik, terima kasih. Silakan Mas dipandu untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Dr. Chan Yono yang telah menyempatkan hadir dengan sangat hebat. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu semua. Untuk kemudian yang mau bertanya, sebelum bertanya harap menyebutkan nama agar kami catat ya. Untuk Bapak 3 dan Ibu 3. Sudah silakan. Dari depan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad. Pertanyaan saya yang pertama, di berbagai kesempatan Dr. Jono selalu menganjurkan untuk meminum air putih yang sifatnya alkali. Dokter lain, beberapa dokter lain atau itu menganjurkan hal yang sama. Yang saya belum pahami adalah lambung kita itu kan adalah ada yang paling asam dalam tubuh kita, di mana pH-nya itu sekitar 2 atau 3. Sementara alkali kan pasti di atas 8 gitu ya. Nah, ini gimana secara logikanya dok? Air yang alkali ini ketika ketemu lambung kan langsung dari berubah dari asam dok. Lalu manfaatnya di mana? Itu yang saya belum pahami. Mohon pencerahannya dok. Yang kedua, saya termasuk yang sudah tidak perlu sama namanya kolesterol, karena pengalaman saya memakan telur 1,5 kilo sehari pun alhamdulillah aman. Tetapi yang saya belum bisa berdamai itu adalah dengan antioksidan yang namanya asam urat, dan itu sudah bermanifestasi dalam tubuh. Nah ini kira-kira ininya apa dok? Sarannya untuk berdamai dengan asam urat, di mana asam urat itu selalu tinggi, dan kalaupun pernah secara medis di treatment sampai asam uratnya itu turun dalam waktu yang lama itu hanya 5, tetapi justru baunya attack dan frekuensinya malah lebih sering. Nah mungkin itu mohon sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sampaikan bahwa 80% masyarakat dunia, terutama Indonesia, apalagi yang sudah usia di atas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, saya sudah pastikan khususnya bermasalah. Usus kotor itu menjadi masalah yang kompleks, masalah yang menyebabkan pada akhirnya muncul banyak penyakit, termasuk penyakit degeneratif mematikan.
Pada saat usus kita kotor, yang terjadi adalah naiknya radikal bebas, naiknya oksidasi, maksud saya naiknya oksidasi di dalam sistem pencernaan sendiri yang ditandai dengan inflamasi atau peradangan. Ini akan menyebabkan produksi asam lambung meningkat. Ya. Makanya orang zaman sekarang ini sangat dibutuhkan air dengan pH alkali antara 8,5 sampai 8,8. Jangan di atas 8,8. Karena justru kalau pH yang terlalu alkali, terlalu basah di atas 8,8, itu akan menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi. Ya. Jadi pada saat Bapak mengkonsumsi air dengan pH tinggi, itu tidak boleh pada saat makan, tidak boleh di saat Bapak minum obat, karena justru akan mengganggu penyerapan nutrisi pada makanan itu maupun obat itu sendiri. Ada beberapa merek air dan merek alat, ya, terutama alat-alat, biasa tidak sebut merek, tapi mungkin Bapak tahu ya, yang justru menghasilkan air dengan pH di atas 9. Boleh nggak minum itu? Boleh, tapi hanya paling banyak 500 cc sehari. Itu pun jangan pada saat makan atau minum obat, karena akan mengganggu proses penyerapan nutrisi ataupun senyawa aktif dalam obat itu sendiri. Apakah kita butuh air alkali dalam jumlah yang banyak? Ya juga tidak. Saya menyarankan itu pada porsinya, pada dosisnya yang tepat. Ya, rata-rata antara 1 sampai 1,5 liter, itu pun dengan pH antara hanya 8,5 sampai 8,8 agar tidak mengganggu keasaman lambung dan penyerapan nutrisi itu sendiri. Karena memang pH alkali itu dibutuhkan dalam rangka mengurangi peradangan di dalam pencernaan kita, naiknya asam lambung itu sendiri. Ya, tapi dengan dosis yang tepat. Terus pertanyaan kedua mengenai asam urat. Lagi-lagi pertanyaan Bapak adalah pertanyaan hilir. Dok, asam urat saya tinggi, sudah di treatment. Pertanyaannya treatment hilir atau hulu? Itu saya tanya sama Bapak. Kalau treatment hilir, ya pasti akan muncul banyak kekecewaan. Minum obat asam urat yang turun, ya minum naik lagi. Hulunya harus diperhatikan dari mulai detoksifikasi, ususnya dibersihkan, darahnya dibersihkan, pembuluh darah, terutama organ yang menjadi sasaran gangguan asam urat adalah ginjal. Terjadinya penurunan fungsi ginjal akibat pembuluh darah yang menuju ke ginjal itu banyak tersumbat. Saya bisa pastikan 95% pasien-pasien saya kena asam urat, pasien-pasien yang gangguan fungsi ginjal, itu 95% pembuluh darah yang menuju ke ginjalnya rusak. Walaupun pemeriksaan urium kreatinin normal, itu hanya bisa dilihat dengan pemeriksaan DXK yang ada di klinik kami. Itu kelihatan semua dari pembuluh darahnya rusak atau tidak. Nah, treatmentnya harus holistik. Mulai dari pola makannya, dari langkah 1 sampai langkah 6 tadi harus dijalankan. Treatmentnya berdasarkan pengobatan dari hulu ke hilir, ususnya dibersihkan, darahnya dibersihkan, pembuluh darah yang menuju ginjal dibuka, sel-sel ginjalnya diperbaiki. Insya Allah Bapak sehat lagi, tidak akan sakit asam urat. Ya, nanti kalau asam urat yang disalahin daging, yang disalahin kacang, yang disalahin hijau-hijauan. Padahal dulu kita sama-sama makan daging, sama-sama makan kacang, sama-sama makan hijau-hijauan. Tapi kenapa dulu tidak sakit asam urat? Karena darahnya masih bagus, ususnya masih sehat, antioksidannya masih maksimal. Sekarang semakin tua, sudah ususnya kotor, darahnya bermasalah, pembuluh darahnya banyak tersumbat, antioksidannya rendah. Akhirnya muncul banyak penyakit. Hilirnya asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tensi tinggi, gula darah tinggi, itu hilirnya semua. Sebetulnya pertanyaan Bapak ini akan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya, Dok, kenapa saya sakit ini dan itu? Pertanyaan Bapak itu mewakili itu. Kenapa saya sering pegel-pegel? Dicari, kenapa kok pegel-pegel?
Jadi yang diobati itu penyebab pastinya. Setiap penyakit pasti ada obatnya, dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Kata siapa? Kata Rasulullah. Setiap penyakit pasti ada obatnya, dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Maksud Nabi adalah pengobatan itu jangan hanya hilirnya aja, tapi dari hulu ke hilir, termasuk tadi pola makannya diperhatikan, gaya hidup yang lain juga diperhatikan. Itu. Ini akan menjawab pertanyaan, dok, kenapa kok gula darah saya nggak turun-turun, kenapa kolesterol saya nggak turun-turun, kenapa kok saya sering kena 6L, 7L, pegel-pegel dan sebagainya, itu semua nanti akan terjawab. Makanya untuk menjawab pertanyaan itu, pastikan di mana letak kerusakan yang ada dalam tubuh Bapak. Saya akan buktikan ke Bapak nanti dengan pemeriksaan BRC selnya, ya kan, NIPA. Usus Bapak begini, saraf otak begini, ya kan semua nanti. Jangan takut seperti karena semua ada solusinya. Jika penyakitnya sel-sel Bapak sudah mulai ada kerusakan, insya Allah mengobatinya jauh lebih mudah dan murah. Kalau penyakitnya ketahuan masih dini, tapi kalau sudah gagal ginjal, sudah kanker, sudah stroke, pastinya pengobatan jauh lebih lama, lebih susah dan lebih mahal. Itulah tujuan medical check up yang benar. Baik, ada pertanyaan lain mungkin dari Ibu? Mohon sebutkan nama terlebih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitri. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mau bertanya. Saat ini saya sedang mengalami penasaran. Sama dokter sudah difonis sebelum penyakit imam. Secara holistik, bisakah ikhtiar dalam pengobatan holistik? Terima kasih. Ibu usia berapa? Yang 54 tahun. 54. Oke. Sudah menopause? Sudah. Sudah menopause. Divonis, Tahun 50 tahun saya. divonis pengapuran kapan? Itu pengapuran itu sebenarnya saya alami itu sudah 19 tahun. Cuma Usia? waktu itu usia pokok 54 ya. Nah, kemudian yang 3 tahun belakangan ini sakitnya udah dua-duanya gitu kan, dua-duanya sakit. Akhirnya kita hasil bosannya itu ini harus diganti imam untuk bisa Pengapurannya di mana? di lutut. Di lutut. Iya. Di dalam hasil ronsen ditunjukkan adanya pengapuran di sendi rawan, tulang sendi, tulang rawannya. Iya. Nah, kalau kita berpakai akhirnya karena wanita juga ya, wanita yang itu. Maaf Bu, saya tanya, ini biasa terjadi pada mereka yang pernah obesitas. Oh ya, kebetulan beberapa tahun lalu itu yang 15 tahun itu berat badan saya 72. Nah mungkin di saat itu juga ya saya nanya gitu. Tapi sekarang udah 57. Iya. Alhamdulillah Ibu sudah 57 kilo dengan tinggi Tinggi 157. 157 kilo. Oke, 157 cm dengan berat badan 57 kilo itu cukup normal. Tapi kembali lagi pasti ada triggernya adalah pernah berat badan tinggi yang menyebabkan tekanan sendi semakin meningkat, pada akhirnya terjadi gesekan-gesekan di dalam tulang rawan, akan terjadi peradangan, inflamasi, dan pada akhirnya terjadi pengapuran. Bagaimana yang sudah terjadi peradangan, terjadi pengapuran? Memang di sini pengobatan secara holistik itu kompleks, mulai dari kembali lagi darah yang menuju ke bagian yang pengapuran itu dibuka. Kami punya teknologi dengan teknologi sinar tera.
Mungkin Bapak Ibu pernah dengar teknologi sinar tera, saya sudah pernah bicara di sosial media. Sekarang ada teknologi baru namanya global terahertz. Itu beda dengan teknologi laser, berbeda dengan teknologi far infrared yang ada di luar sana. Kami punya alat teknologi tera yang bisa untuk meregenerasi sel-sel tulang. Atau kalau pengen lebih cepat dan lebih instan, tapi aman, saran saya jangan operasi, tapi lakukan terapi stem cell. Dan sudah saya buktikan dengan banyak pasien-pasien yang melakukan terapi stem cell untuk pasien-pasien artritis, osteoartritis, rheumatoid artritis, ya itu keberhasilannya sangat tinggi. Jadi nanti dengan terapi stem cell, ya karena kalau sudah terlanjur dipasang implan, bagaimanapun yang namanya operasi, saya tidak mengatakan bahwa semua operasi jelek, tidak. Ya, takutnya kalau ada kegagalan operasi itu hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Dan adanya benda asing dalam tubuh kita tidak original berarti. Menurut saya itu menjadi plan yang terakhir. Kalau memang tidak bisa dengan cara apapun, ya itu baru plan terakhir. Plan pertamanya lakukan pengobatan secara holistik, itu bisa datang ke klinik kami nanti akan memberikan treatment oral maupun terapi. Kalaupun itu tidak bisa berhasil secara sempurna, kita masih punya satu terapi yang cukup canggih, namanya terapi stem cell. Ya. Namun stem cell kami itu dengan metode autologous, bukan allogenik. Ya, stem cell allogenik itu banyak di Indonesia. Ya, bahkan kemarin ada dokter hewan yang akhirnya maaf ya dikasuskan sampai ke meja hijau karena dia seorang dokter hewan yang melakukan stem cell dengan metode allogenik, tapi dia menyuntik manusia. Dokter hewan nggak boleh menyuntik manusia, dokter hewan yang boleh menyuntik hewan gitu. Tapi dia menyuntik manusia, itu pelanggarannya di situ, kode etiknya tidak boleh gitu, malpraktek di situ ya. Padahal metode dia bagus gitu, walaupun masih kurang sempurna menurut saya karena metodenya metode lama dalam memakai metode allogenik. Allogenik itu maksudnya gini loh, stem cell-nya itu bukan dari tubuh ibu, tapi diambil dari stem cell hewan atau stem cell janin manusia. Itu murah biasanya stem cell seperti itu dijual antara 2 sampai 3 juta satu ampul. Tapi kalau stem cell metode autologous itu diambil dari sum-sum tulang ibu, stem cell-nya diambil. Lalu dikultur di laboratorium stem cell, dikembangbiakkan stem cell, diperbanyak, dimasukin lagi di tempat yang rusak. Ibu, bapak, ibu silahkan pelajari di Google ataupun di ChatGPT apa sih metode stem cell? Itu metode yang sekarang dikembangkan dalam dunia kedokteran holistik di dunia. Pengobatan kanker, pengobatan penyakit-penyakit di diri lagi termasuk penyakit seperti itu, osteoartritis, osteoporosis, rheumatoid artritis, apapun namanya, ya. Itu dengan metode stem cell itu sudah dilakukan di negara-negara Barat dan Asia seperti Korea, Jepang, dan Indonesia sudah mulai, dan Kampung Sehat Holistik juga sudah dengan metode stem cell, tapi kita tidak dilakukan di Bogor, kita lakukan nanti di Semarang. Nah, jadi nanti melakukan terapi stem cell di Semarang, ya. Sejauh ini untuk tingkat keberhasilan untuk penyakit-penyakit osteoporosis, osteoartritis dan laporannya itu tinggi sekali nih, 90 sampai 95%. Untuk tingkat keberhasilan. Namun lagi-lagi seorang dokter tidak boleh menjamin pasiennya sembuh 100%. Tidak boleh dokter saya mengatakan dijamin sembuh, itu nggak boleh karena kesembuhan hanya milik Allah. Tapi menurut data yang ada untuk penyakit-penyakit radang sendi atau penyakit-penyakit sendi itu dengan stem cell atau minimal bapak ibu datang ke klinik kami nanti untuk melakukan metode dengan holistik. Salah satunya dengan terapi tera, insya Allah. Karena memang untuk stem cell Pak itu biayanya cukup mahal, ya cukup mahal. Yang autologous itu mahal. Kemarin istri saya katanya ingin cantik gitu, pengen lebih awet muda, stem cell. Ya, stem cell seluruh tubuhnya di stem cell. Jadi kulitnya semuanya nanti regenerasi sel semua. Ya benar, 2 minggu kelihatan kamu cantik gitu. Sangat mahal Pak, Bapak kalau mau ini punya cantik, stem cell Pak.
Ya, biar ibu kelihatan lebih muda, lebih fresh gitu loh, lebih cantik, segar kelihatannya. Itu stem cell. Oke, masih lanjut pertanyaan? Ya, dari Bapak. Itu biaya untuk operasi aja mahal tuh. Karena ibu ada cover insurance, seolah-olah ringan. Tapi kalau ibu harus mengeluarkan uang, itu biaya untuk itu bisa 200 sampai 250 juta ya. Untuk operasi implan lutut itu mahal sekali. Ya karena ibu mungkin ada insurance, BPJS atau mungkin dari perusahaan ya, seolah-olah tidak terasa gitu. Stem cell dengan metode autologous di Jakarta, dimanapun itu rata-rata antara 200 sampai 300 juta. Namun stem cell di tempat kita di Semarang itu antara 70 juta sampai 150 juta. Lebih murah dibandingkan stem cell yang ada di tempat lain. Dengan metode autologous ya, jangan membandingkan metode stem cell yang allogenik. Allogenik murah. Allogenik paling habis 10 juta, 15 juta, 30 juta. Itu allogenik. Tapi kalau yang autologous itu mahal. Dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi yang autologous. Hah? Halal bukan dari tubuh ibu. Saya tidak menganjurkan. Kami tidak punya metode yang allogenik. Kami punyanya metode yang autologous. Kenapa? Karena autologous tidak ada penolakan, tidak ada reaksi alergi dan halal. Kenapa halal? Ya, karena dari sumsum tulang ibu diambil, stem cell yang tinggal sedikit itu dikultur namanya, dikembangbiakkan di lab, diperbanyak, dimasukin lagi ke bagian yang rusak. Misalnya rusak ginjal, ya berarti disuntikin ke ginjal. Paru-paru, jadi paru-paru, di lutut, ya di lutut nanti disuntikin. Itu caranya. Tapi kalau untuk lutut hanya lutut itu murah. Kalau hanya untuk lutut itu, setahu saya hanya antara 20 sampai 30 juta. Karena itu 70 sampai 150 juta itu kalau semuanya diperbaiki ya, kulitnya, ototnya, tulangnya diperbaiki semua itu 150 juta. Tapi kalau hanya lutut, ya murah Bu. Jadi kalau bapak pengen ibunya cantik dari kepala sampai ujung kaki, bahkan rambutnya sudah putih jadi hitam lagi, itu bisa Pak. Nah, sediakan uang antara 70 sampai 150 juta nanti stem cell di Semarang. Pak, enggak lebih mahal dari harga mobil zaman sekarang. Untuk kesehatan ibu ini bukan masalah kecantikan, sehat, kuat, awet, muda. Kata Pak Asep ini baru Iya. Oke. Oke, siap. Pertanyaan saja dari Bapak, ada yang mau bertanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih dulu. Nama saya Tulus dari BPIC. Ya. Pertama terkait dengan tadi penjelasan bahwa rata-rata semuanya kan dari radikal bebas ya. Saya membayangkannya radikal bebas itu ada zat gitu, zat dalam tubuh kita. Cuma tadi kan ada beberapa yang karena pikiran tidak bahagia segala macam. Maksudnya itu korelasinya gimana ya? Pikiran mau menghasilkan zat atau radikal bebas di dalam darah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nanya penyakit dok. Ya, saya memang kena asam urat itu dari umur 25. Ya, alhamdulillah sedikit terjawab sekarang. Karena hasil ginjal saya bagus. Saya sudah cek ke beberapa lab itu hasilnya bagus. Tadi kan ada penjelasan dari dokter bahwa kemungkinan pembuluh darah yang ke ginjal yang tidak bagus. Gitu. Pertanyaan saya adalah treatment untuk yang sudah hilirnya kena itu sama nggak ya dengan
yang memperbaiki hulunya gitu. Sedangkan semuanya treatmentnya sama gitu. Untuk mengobatinya baik yang dari hulu atau yang hilirnya sudah kena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini pada saat dapat berita buruk sehingga stres, lalu dadanya detaknya lebih cepat, lalu pusing, lalu matanya merah? Siapa? Siapa di sini pada saat marah matanya jadi merah, jadi pusing, keluar keringat dingin dan seterusnya? Itu menunjukkan korelasi antara kesehatan mental, spiritual, dan fisik. Ya, dada berdetak lebih cepat. Ya, itu menunjukkan terjadinya proses vasodilatasi, ya, atau disebut sebagai aterosklerosis dalam dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah menjadi kaku akibat naiknya oksidasi dalam darah yang diakibatkan karena faktor stres itu sendiri, yang secara medis, secara patofisiologis itu dimulai dari naiknya hormon kortisol dan adrenal. Jadi hormon kortisol itu akan mempengaruhi terbentuknya radikal bebas lebih banyak. Kalau saya jelaskan nanti seperti itu nanti kayak kuliah, malah mumet Pak. Ya, jadi intinya pada saat Bapak stres, hormon kortisol dan adrenalin diproduksi lebih banyak. Hormon kortisol dan adrenalin inilah yang akan memicu terbentuknya radikal bebas lebih banyak. Hormon kortisol dan adrenalin ini akan menekan antioksidan dalam tubuh Bapak yang pada akhirnya terjadi proses oksidasi. Jadi karena tertanggung yang pada akhirnya menyebabkan inflamasi, degenerasi, dan mutasi sel. Itu jangka panjangnya seperti itu. Tapi jangka pendeknya akan terjadi yang namanya vasokonstriksi atau aterosklerosis. Lebih tepatnya vasokonstriksi. Jadi kalau pada saat Bapak marah, Bapak cemas, Bapak takut, Bapak stres, pembuluh darah Bapak tuh begini, Pak, tadinya begitu begini. Karena pengaruh dari radikal bebas dan hormon tersebut, sehingga jantung dan dejutnya lebih kencang. Ya, pada saat itu oksigen kurang ke otak jadi pusing. Nah, akhirnya menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut lagi seperti itu. Nah, pertanyaan kedua mengenai asam urat ya. Jadi apakah treatment antara pengobatan hulu dan hilir itu sama biayanya? Tidak gitu ya? Ini bicara masalah biaya itu apa? Hah? Yang jelas treatmentnya beda Pak. Kalau hilir itu treatmentnya hanya untuk nurunin yang tinggi-tinggi dengan obat-obatan kimia. Contoh asam urat, ya Bapak treatmentnya hanya diberikan obat allopurinol, betul? Gula darah tinggi hanya diberikan obat-obat oral anti diabetik, metformin, ibuprofen. Tensi tinggi ya dikasih hanya obat-obat penurun tensi, amlodipin, kandasartan, betul? Tapi kalau hulu itu dimulai dari gaya hidup kita dibenahi, dari pola makannya, dari poin 1 sampai poin 6 tadi itu Pak. Nah poin 7 kita lakukan medical check up sampai dengan tingkatan sel, sehingga di situ saya akan memberikan treatment. Treatmentnya ada 3 tahap pengobatan holistik: detoksifikasi, empowering, dan regenerasi sel. Dengan cara apa? Kami di kampung Sel Holistik tidak memberikan obat-obat kimia, tapi kami memberikan obat-obat herbal terstandar medis. Terstandar farmasi, industri farmasi. Jadi herbal yang ada di kampung Sel Holistik itu bukan herbal racikan-racikan tidak, tapi herbal yang sudah terstandar industri farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seperti ini. Karena kita tidak memberikan obat-obat herbal yang dalam bentuk simplisia. Simplisia itu obat herbal tradisional, yang dimana obat-obat herbal tradisional itu masih ada side effect-nya. Apa side effect-nya? Dapat mengganggu dapat menyebabkan gangguan pada ginjal. Tapi kalau herbal yang sudah terstandar farmasi, yang diambil hanya senyawa aktifnya, zat-zat yang tidak baik itu sudah disingkirkan.
getahnya sudah disingkirkan, zat-zat toksinnya sudah disingkirkan, sehingga yang diambil hanya senyawa aktifnya saja. Nah, senyawa aktif inilah yang nanti akan memperbaiki tubuh Bapak secara pelan-pelan. Tapi memang pengobatan holistik itu effortnya lebih tinggi. Seperti halnya rumah Bapak perlu renovasi. Dari mulai pondasinya direnov, temboknya direnovasi, kusir-kusirnya harus diganti, atap-atap yang bocor diganti, lantai-lantai yang rusak diganti. Tapi Bapak hanya melakukan perbaikan di luarnya saja, catnya saja yang diganti. Itu hilir, hulunya yang diganti semua. Nah, proses itu yang membutuhkan waktu cukup lama. Berapa lama? Antara 3 sampai 6 bulan, tergantung dari berat ringannya penyakit, tergantung dari usia. Semakin tua, semakin lama prosesnya. Semakin muda, semakin cepat prosesnya. Tapi juga melihat juga nih, si pasien ini mengikuti program holistik enggak? Contoh, kami sudah melakukan pemeriksaan secara holistik dengan metode tadi. Kami sudah melakukan treatment dengan cara yang secara holistik. Tapi si pasien tidak mengikuti programnya. Contohnya apa? Masih makan tepung tiap hari, masih tidur larut malam, masih gaya hidupnya buruk, ya itu akan kegagalannya semakin tinggi nantinya. Ya. Jadi bicara holistik itu effortnya memang lebih tinggi. Ya. Dari sisi biaya sebetulnya sama aja. Bahkan saya bisa katakan medis jauh lebih mahal. Kenapa medis kesannya murah? Ya karena selama ini Bapak Ibu di cover sama BPJS, di cover sama insurance, seolah-olah tidak keluar biaya. Betul? Tapi kalau holistik memang sampai hari ini belum ada asuransi atau BPJS bisa mengcover kami. Tapi insya Allah pemeriksaan holistik dengan metode yang kami punya itu terjangkau. Bapak Ibu tahu pemeriksaan yang paling tinggi di secara medis pemeriksaan apa? Paling tinggi udah. Oh, di atasnya MRI. PET scan. PET scan itu di atasnya MRI. Berapa biayanya? 14 juta paling murah. Bapak Ibu tahu pemeriksaan kami biayanya berapa? Pemeriksaan sel dari kepala sampai ke kaki biayanya hanya 1,5 juta rupiah. Plus dengan konsultasi gratis seumur hidup dengan dokter-dokter besar. Murah sekali. Ya. Nanti kalau mau kolektif monggo, kalau mau kolektif nanti bisa disampaikan ke tim, mungkin bisa dapat diskon atau gimana ya monggo. Itu dibicarakan sama tim. Ya. Jadi gitu ya Pak. Mungkin terakhir dari Ibu. Silakan. Dari Ibu, bagian yang belakang ya. Tadi Pak Rahmat dapat medical check up gratis. Mau dikasih sebelahnya atau dipakai sendiri Pak? Ya kalau aja mau dikasih sebelahnya gitu. Harus dipakai ya Pak, jangan dipakai untuk medical check up. Dok, saya mau tanya mengenai ini kan yang kebetulan itu ada minum air putih yang cukup gitu ya. Nah untuk yang di rumah itu sekarang kan minuman kemasan itu ada 2 ya, minuman yang mineral dan tidak mineral. Itu kira-kira yang bagus itu yang mana yang untuk sehari-hari? Terima kasih. Ya. Air putih yang cukup secara kuantitas hitungannya 30 sampai 40 cc kali berat badan. Bapak Ibu hitung sendiri 30 sampai 40 cc kali berat badan. Jadi kalau berat badan Bapak 70 kilo, misalnya kali 30 berarti kurang lebih 2,1 liter. 2 liter lah. Ya. Sampai 2,5 liter masih permisif, masih oke. 2 liter sampai 2,5 liter. Nah, air mineral dan air demineral tergantung kebutuhan. Kalau Ibu kena penyakit gagal ginjal, itu jangan konsumsi air mineral yang tinggi. Cukup pakai air yang betul-betul zero. Karena jangan sampai membebani ginjal.
Makanya orang yang sudah kena gagal ginjal itu sampai volume airnya pun dijaga jangan lebih dari 800 sampai 1 liter sehari. Ya, dan jangan memakai air-air mineral yang terlalu tinggi mineralnya. Ya. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi kalau ibu sehat, ibu hanya sakit-sakit ringan ataupun penyakit-penyakit dia seperti hipertensi, diabetes, ya itu sama saya minumnya air mineral. Ya, jangan air yang tidak ada mineral. Tapi kalau sudah gagal ginjal, ini khususnya gagal ginjal aja, itu tidak boleh memakai minuman air yang mineral tinggi, cukup air yang demineral tanpa mineral. Itu contohnya seperti air apa ya, air yang tanpa mineral itu air kalau nggak salah air Cleo kalau nggak salah. Ya, itu air tanpa mineral betul-betul zero itu. Gitu Bu. Oke, terakhir satu lagi saya kasih kesempatan. Di depan. Tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saya pun karyawan di PT Astemo, tapi sekaligus saya pun juga masih aktif menjadi konsultan kesehatan di Sinergi World Indonesia. Nah, kita pun juga aktif untuk mempertanyakan terapi holistik ini dengan program dari Sinergi tentunya. Nah, pertanyaan saya adalah untuk 3 tahap pengobatan holistik ini tahap MOD. Dibuatkan energi di setiap sel ini, mohon penjelasannya. Nah, yang kedua satu lagi dok, terakhir mohon tips-tips dan saran saja untuk menyemangati kami nih bagaimana mengedukasi teman-teman khususnya di daerah industri pentingnya terapi atau pengobatan secara holistik, karena terus terang secara survei itu di daerah industri itu gaya hidup dan juga makanannya luar biasa parah. Terima kasih. Seperti itu Luar biasa, Bapak sudah menjadi salah satu duta kesehatan di komunitas Bapak. Ya. Sinergi World juga termasuk perusahaan suplemen kesehatan yang cukup bagus. Saya tahu udah lama sekali. Ya, dan kami dari Kampung Sehat Holistik juga mempunyai satu komunitas duta kesehatan holistik yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dalam naungan perusahaan kami, namanya perusahaan Happy Group. Apa perusahaan kesehatan Happy Group? Ya, semoga teman-teman bertumbuh menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan kami sudah ada di seluruh Indonesia. Apa kegiatan dari Happy Group? Ya, Happy Group adalah perusahaan berbasis holistik, yang dimana selain memang mengajak masyarakat Indonesia menjadi duta kesehatan buat dirinya sendiri, buat keluarga, buat masyarakat atau lingkungan kerja, tetapi juga perusahaan Happy Group mendistribusikan produk-produk suplemen yang inline sesuai dengan konsep pembatasan holistik, yang dimana suplemen itu kebetulan formulatornya saya sendiri. Ya, jadi kami punya perusahaan namanya Happy Group. Ya, ini berbeda dengan perusahaan Kampung Sehat Holistik. Kampung Sehat Holistik murni adalah klinik layanan pengobatan holistik, tapi kalau Happy Group lebih kepada preventif dan promotif. Jadi kalau saya punya perusahaan Kampung Sehat Holistik untuk kuratif dan rehabilitatif. Di sana orang-orang yang sakit, orang-orang yang setengah sakit berobat di sana. Tapi untuk preventif dan promotif itu ada di bawah naungan perusahaan Happy Group. Nah, perusahaan Happy Group adalah perusahaan yang mengajak seluruh masyarakat menjadi duta kesehatan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menjadi duta kesehatan, ya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas video-video eksklusif dari saya, tidak pernah saya lempar ke sosial media. Itu hanya ada di komunitas duta kesehatan. Ya, bagaimana cara menjadi duta kesehatan di perusahaan itu, nanti bisa menghubungi saya secara pribadi atau nanti lewat ini. Ya, dan kemarin kami happy saya mengajak 80 duta kesehatan seluruh Indonesia
jalan-jalan gratis ke Thailand untuk happy-happy di sana. Tahun depan kita ngajak ratusan orang juga dari Dinas Kesehatan seluruh Indonesia mau jalan-jalan ke Dubai, ke Turki. Itu gratis semua, ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, Bapak tadi bertanya bagaimana dok caranya supaya teman-teman di perusahaan komunitas Bapak itu peduli dengan kesehatan. Salah satunya mungkin Bapak bisa masuk dalam komunitas kami tentang kesehatan dan kami akan memberikan terus setiap minggu itu video-video yang menjadi edukasi buat Bapak Ibu sekalian. Ya, mulai dari video tentang penyakit asam lambung, bagaimana cara mengatasinya, penyakit asam urat secara holistik, itu semua nanti ada. Ya, nah seperti itu solusinya seperti itu lah salah satunya. Karena memang untuk memberikan knowledge atau edukasi, ya itu memang betul-betul orang yang paham dengan konsep itu secara holistik. Ya, dan menjadi dokter ya, menjadi dokter yang baik. Bapak tahu arti dokter bro? Ibu tahu arti dokter? Dokter itu dari bahasa apa? Bahasa Yunani, namanya dosiri. Dokter itu bahasa Latinnya namanya dosiri. Tahu arti dosiri? Dosiri itu artinya guru, memberikan pengetahuan, memberikan ilmunya kepada masyarakat. Dokter itu tujuan utamanya bukan ngobatin orang sebetulnya, tapi memberikan edukasi pendidikan kesehatan. Nah itu arti sebuah dokter. Tapi sekarang dokter sudah beralih fungsi, ya, ngobatin orang sakit. Nah itu dokter sekarang, bukan memberikan edukasi. Karena yang baik adalah memberikan edukasi sehingga orang bisa sehat tanpa obat. Itu kira-kira. Jadi seperti itu Pak solusinya. Karena Bapak tidak bisa sendirian untuk memberikan edukasi kepada teman-teman Bapak. Kita harus saling bergandengan tangan. Saya pun selama ini sendiri Pak. Ya, dok saya sendiri, sulit sekali sendiri. Pada akhirnya saya membangun satu edukasi, satu komunitas duta kesehatan. Pada akhirnya mereka lah yang menjadi duta-duta kesehatan untuk keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Seperti itu. Ya. Terus tadi pertanyaan kedua, dibuatkan yang tadi di setiap sel. Oke. Di kampung sehat holistik ada metode yang tadi saya sampaikan dengan teknologi terapi tera. Nah, terapi tera itu salah satu fungsinya untuk meningkatkan energi di sel. Nah, di perusahaan kami, di perusahaan Happy Grow, saya juga sudah membuat satu suplemen untuk empowering, untuk meningkatkan energi sel, yang itu tidak ada dimanapun, insya Allah. Ya, karena ini formulasi saya sudah buat khusus formulasi untuk empowering yang nanti akan kita launching di awal tahun depan untuk empowering dan regenerasi sel. Jadi untuk detoksifikasi kami sudah banyak suplemen-suplemen yang untuk detoksifikasi, untuk empowering dan regenerasi sel termasuk buat sel seminggu itu kita sedang siapkan. Sekarang lagi proses Badan POM dan insya Allah nanti di kuartal pertama tahun depan di bulan Februari Maret kita akan launching suplemen itu untuk empowering. Tapi kalau untuk yang lebih instan dengan cara terapi tera, nah di klinik kami nanti ada terapi tera. Di klinik kami pun nanti ada hyperbaric chamber, tahu ya? Terapi hyperbaric chamber untuk meningkatkan oksigen dalam darah itu semua ada. Jadi kampung sehat holistik itu bukan pengobatan tradisional, tapi pengobatan medis dan tradisional yang gabungan keduanya. Terapi di klinik kami itu semua dengan high teknologi, termasuk pemeriksaannya pun dengan high teknologi. Tapi kita tidak meninggalkan terapi tradisionalnya. Di klinik kami pun ada bekam, ada refleksi, ada kiropraktik, ya ditambahin dengan terapi dengan high teknologi tadi, seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih dari saya mohon pamit. Ya, terima kasih berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat teman-teman semua di perusahaan ini. Dan saya berharap teman-teman yang hadir di sini menjadi duta kesehatan minimal buat pribadi, keluarga, dan bisa kita syukur-syukur bisa untuk komunitasnya. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum acara berakhir, kami
Jadi kami persilahkan untuk dokumentasi yang bisa diberikan. Baik, ini adalah sedikit plakat dari kami untuk pesan. Kemudian tulisannya apa saja? Oke, terima kasih. Kemudian untuk pimpinan manajemen terlebih dahulu kami silakan untuk naik ke panggung agar bisa difoto. Pak Asak, Pak Ahmad Gunawan, kami silakan. Pak Ali. Nanti selanjutnya kita untuk peralihannya dan misalnya ke panggung kita foto bersama dengan Dr. saya. Oh iya, kita dorong sekalian Pak. Oke, Bapak yang mau foto bisa ke panggung. Bapak. Iya. Apa sini nih? Ini. Ayo minggunya gini. Bang Badi, siap Bang Badi? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oh, ya. Bang Mari, ini ada di sebelahnya. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu persiapan isoman. Bapak Ibu semua bisa kembali ke kamarnya masing-masing untuk istirahat atau ada yang bisa silakan. Tadi setelah maghrib kita ada malam-malam dan kemudian akan dilanjut dengan acara kajian kedua. Sekian dari saya, selamat menjalankan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cek untuk sampah dan sisa-sisa makanan agar dapat dikembalikan ke tempat awal. Mohon jangan ditinggalkan di kamar.